Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema hitbah dan nikah. Sebelumnya saya akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu. Mas Rian, Hadir, Pak. Mas Firman, alhamdulillah semuanya hadir semua. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hitbah dan nikah, yang pertama itu teman-teman semua menghayati hikmah dan ketentuan syariat tentang pernikahan. Yang kedua itu mengamalkan rasa sikap dan taat bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan undang-undang pernikahan dan hitbah. Yang ketiga, menganalisis ketentuan perkawinan dalam Islam. Sebelum kita masuk ke materi hitbah dan nikah, pertama itu saya akan mencoba menjelaskan tujuan dari pernikahan terlebih dahulu. Kira-kira tujuan dari pernikahan itu apa, Mas Ren? Iya, bagus. Mas Iman? Betul. Yang lebih kompeten itu peserta didik agar benar-benar memahami tentang konsep dari hitbah dan pernikahan yang nantinya itu setelah lulus dari kelas 12 ini agar teman-teman semua tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik. Sebelum hitbah, saya akan mencoba menjelaskan hukumnya nikah. Hukumnya nikah itu ada berapa, Mas? Rian? Ada 5, bagus. Yang pertama itu wajib. Kenapa dihukumi wajib? Hukumnya nikah wajib, kenapa dihukumi wajib? Karena secara lahiriahnya dan batiniahnya itu sudah mencukupi. Ini hukum nikah untuk laki-laki khususnya laki-laki. Karena lahiriah itu bersinggungan dengan hak dan kewajiban dari seorang laki-laki yang menafkahi si istrinya. Yang kedua itu sunnah. Kenapa dihukumi sunnah? Ya bersama dengan wajib. Tapi ini kira-kira secara batinnya itu nafsunya itu masih bisa ditahan. Yang ketiga itu mubah. Sama dengan wajib sunnah, dia tidak terhalang oleh kondisi apapun. Makruh. Nah ini bahaya. Makruh. Kalau kita memaksakan untuk menikah, apalagi kelas 12 ya, belum kerja, belum mikirin orang tua, apalagi mikirin istri ya, momennya mikirin doang, jangan. Nih punya makruh. Karena belum siap secara lahir, cuma batin mungkin. Terakhir haram. Kalau haram itu mungkin secara lahirnya udah bagus, batinnya udah bagus, tapi dia ada maksud atau tujuan tertentu. Salah satunya untuk cuma main-main atau rasa-rasanya itu bisa mungkin. Nah, masuk ke materi pengertian hitbah. Hitbah itu menurut bahasa itu meminang atau melamar. Ini konsep Islam sebenarnya Islam ya, bukan hitbah yang lamaran Indonesia. Orang Indonesia kan pacaran dulu, baru lamaran. Nah kalau ini hitbah benar-benar Islamnya. Jadi di menurut istilahnya upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perjodohan ini dilakukan biasanya oleh orang tua dan biasanya itu belum kenal satu sama lain. Itu hitbah. Kalau misalnya hitbahnya sudah kira-kira suami istrinya belum suami belum istri, calon suami dan calon istrinya ada mau, nah masuk ke pernikahan. Tapi sebelum melakukan pernikahan, saatnya hitbah dulu. Yang pertama, wanita atau perempuan itu sudah selesai iddahnya. Itu bagi perempuan yang sudah menikah dan cerai atau cerai pisah atau meninggal.
Tapi kalau laki-laki nggak ada idahnya, boleh langsung nikah. Yang kedua, tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang orang lain. Dan pelakor laki-laki yang boleh, dan perempuan doang pelakor. Yang ketiga, putusnya pinangan pria karena adanya pernyataan putusnya dari pinangan si perempuannya yang ditolak. Itu nggak boleh dilanjutkan ke jenjang berikutnya dan jadinya pemaksaan. Syarat nikah yang pertama, keduanya itu beragama Islam. Tidak boleh salah satu non Islam. Misalnya perempuan suka Korea, nah nikah sama Kim Jong Un dan Kim Jong Nam, nah itu nggak boleh karena agamanya apa nggak tahu. Yang kedua, mempelai bukan mahramnya, baik dari sisi istri ataupun sisi suami, seperti saudara kandung, satu sekor susuan, masih ada kerabat saudara. Tapi kalau masalah ada ini pernikahan tapi dimakruhkan agar lebih baiknya dijauhkan antara si anaknya orang tua itu dengan anaknya paman tua jauh. Tapi itu lebih dimakruhkan hukumnya. Yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Nah kan biasanya hibah itu nggak ada apa-apa. Perempuan laki-laki tiba-tiba disuruh menikah, nah itu hibah. Tapi kalau misalnya si anaknya itu benar-benar mau, emang jiwanya itu Islamnya kuat, emang harus Islamnya kuat sih harus begitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah ini rukun nikah. Yang pertama itu rukun itu harus ada di dalam sebuah pernikahan. Yang pertama ada mempelai pria. Jadi wanita itu nggak boleh nikah sama boneka Korea. Pria nggak boleh nikah sama band Blackpink, ya. Bisa idola. Yang ketiga adanya wali. Nah ini wali yang wali dari suku. Nah kalau misalnya istri di dalam laki-laki itu harus mengetahui benar-benar tuh walinya, karena di sini ada pilihan. Laki-laki memakai wali dari nasabnya istri atau wali nasabnya hakim, dari hakim dari Kementerian Agama. Nah kalau mau misalnya ini nasabnya atau orang tua bapaknya dari calon perempuan harus benar-benar ingat. Nah ini kira-kira kalau bahayanya ini duluan, ngerti kan maksudnya? Sebelum nikah, kira-kira walinya itu siapa? Suaminya atau bukan? Walaupun dia yang begini, kira-kira siapa? Nah itu bukan walaupun si A dengan si B pacaran melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah misalnya itu. Nah walaupun kira udah 3 bulan perempuannya maksa menikah, nah dinikahkan. Nah itu pertama nikahnya itu tidak sah. Yang kedua nasabnya itu bukan dari suaminya, tapi nasab dari istri suaminya, istri bapaknya, perempuan bapaknya bapak. Nah itu jadi walinya dia. Bahaya wali harus benar-benar diperhatikan. Dan laki-laki juga harus memiliki atau mempunyai riset terlebih dahulu, tapi setelah dilihat karena ini sifatnya sensitif, bahaya, mengganggu hati. Yang terakhir ada yang keempat ada saksi. Saksi ini minimal 2 orang, tidak buta, tidak bisu dan tidak pelupa. Yang kelima ada ijab kabul. Dan yang keenam sebenarnya ini bukan dari rukun dari pernikahan, tapi jatuhnya wajib yang ada di pernikahan. Tapi menurut Haji Sulaiman Rosyid, dia menegaskan bahwa mahar ini hukumnya rukun dan tidak boleh ditinggalkan karena sesuai dengan perintah Allah Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa'atul nisa'i wa'atul nisa'a sadaqati ilalillah fa'in tibnalakum an sayyi'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'ah. Dan berikanlah mahar kepada perempuan yang akan menikahi sebagai pemberian yang rela. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mahar itu dengan senang hati, maka perempuan itu harus menerima dan nikmatilah seseorang
pujaan hatinya itu. Adapun batas maharnya itu kalau dari Rasulullah itu kan logam yang dibolongkan itu sudah bisa jadi mahar atau sah jadi mahar. Adapun dalam kitab Fathul Qorib minimalnya itu 10 dirham dan maksimalnya 15 dirham. 1 dirham itu sama dengan kurang lebih 3 gram perak. Yang 1 peraknya itu harganya kalau dirupiahkan itu 13.500. Jadi 13.500 dikalikan 3, 40.500. Nah 40.500 dikalikan 50 ya kira-kira minimalnya 500.000. Itu mahar minimal seorang laki-laki kepada perempuannya. Selanjutnya ada yang nanya dulu nggak sebelum masuk ke hikmah? Keserian? Hikmahnya nikah yang pertama, media untuk mendapatkan kesempurnaan agama dengan meraih ridho Allah dan mengikuti sunnah dan syariat Rasul. Sebagaimana hadisnya Nabi yang artinya itu nikahlah, karena nikah adalah sebagian dari syariatku. Maka kerjaan dan bagi orang yang tidak mengerjakan syariatku maka bukanlah golonganku. Yang kedua, cara terbaik untuk melestarikan manusia dan melahirkan generasi yang unggul. Yang ketiga, untuk mendapatkan atau media untuk saling mengikat, saling menumbuhkan dan juga saling berbagi perempuan dan istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat, meraih keberkahan dan doa keturunan yang soleh atau soleha. Sebagaimana hadisnya itu yang artinya itu tidak akan putus tidak akan putus berpahala dari seseorang jika dia sudah meninggal kecuali 3 perkara. Yang pertama itu anak yang soleh, yang kedua itu amal jariah yang tidak putus, dan yang ketiga betul. Nah, untuk tugasnya itu teman-teman menghafalkan surat An-Nisa ayat 4 tadi. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan itu dihafalkan. Adapun kesimpulannya yang paling penting dan faktor paling utama, jangan sekali-kali teman-teman melakukan perbuatan yang benar-benar melampaui batas atau dilarang oleh agama, karena itu konsekuensinya itu sangat tinggi. Bukan hanya terhadap orang tuanya itu, akan tetapi terhadap keturunannya kelak. Kurang lebih pemaparan yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan Mas Rian atau teman-teman? Ya udah, kalau begitu saya tutup saja dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah.